Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa? Zulfatur Rahman, Nihayatul Amalia, Maisa Andi, Sabita Diva Aulia, Hilma Rizky Maulia, Elva Sapitri. Alhamdulillah hadir semua ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab tentang iman kepada hari akhir. Kemudian yang pertama ada pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya yaitu di alam akhirat akan kekal dan tiada berakhir. Dunia itu hanya untuk menguji manusia, apakah manusia itu mau berbuat baik atau tidak. Nah, jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah dan mau berbuat baik karena Allah, maka kelak di akhirat manusia tersebut akan masuk ke dalam surga. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika manusia selama hidup di dunia tidak mau beribadah dan enggan berbuat baik, maka akan mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, ada golongan ateis, yaitu Golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, atau disebut juga dengan mulhid. Kemudian yang kedua ada golongan agama abri, yaitu Golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan agama samawi, yaitu Golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Kemudian ada dalil beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada dalil akli. Nah, para ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat itu akan kehilangan cahayanya. Nah, mula-mula itu ditandai dengan keadaannya semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan sekitar 4.000 ton. Lalu habis dan jelas gelap gulitalah alam semesta beserta isinya, termasuk bumi kita ini yang kita tetapin. Nah, disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Nah, kemudian ada dalil nakli. Yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 187. Coba Mbak Niha dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursaha. Qul innamal ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya apa, Mbak Anggi? Mereka menanyakan kepadamu tentang tempat kiamat.
Jadi katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-huranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tidak ada. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian yang kedua ada Quran surat Al-An'am ayat 134. Coba Mbak Hida dibaca. Artinya, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada pasti datang dan kamu jangan sekali-sekali tidak sanggup menolaknya. nah kemudian yang ketiga ada Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam itu. Kemudian yang keempat ada Quran surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha yujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, kemudian di sini kalian amati gambar yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, gambar apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang kedua, Keluarnya gas dari sudut bumi. yang ketiga, gambar. Runtuhnya bangunan-bangunan. Yang keempat, Jatuhnya meteor ke bumi. nah dari gambar di sini itu ada kaitannya dengan hari akhir karena di sini termasuk tanda-tanda kiamat besar. Nah, kemudian kita akan mengamati tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama ada gambar. Banjir. Yang kedua, Gempa bumi. yang ketiga, Anak longsor. nah di sini juga berkaitan dengan hari akhir karena di sini merupakan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Kemudian kita akan menggali tentang isi kandungan ayat yang dijadikan dalil tentang hari akhir. Yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 187. Nah, ada yang tahu apa kandungan isi Quran surat Al-A'raf ayat 187? Saya. Isi kandungan pada surat Al-A'raf yaitu semua makhluk hidup tidak dalam semesta tidak akan tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi Allah yang hanya mengetahui kapan terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua ada surat Al-An'am ayat 134. Ada yang tahu kandungan surat Al-An'am ayat 134? Saya Bu. Ya. Isi kandungan surat Al-An'am ayat 134 adalah Allah akan memberikan ancamannya kepada musuh-musuh Nabi. Mereka di dunia ini telah mendapat siksaan dan di akhirat kelak demikian pula. Siksaan akhirat yang diancamkan kepada mereka ialah api neraka yang menyala-nyala. Pasti akan menimpa mereka. Tidak ada satu kekuasaan yang dapat menolaknya dan mereka sendiri tidak dapat menghalangi atau lari daripadanya. Hari pembalasan itu pasti datang dan semua makhluk akan dihidupkan kembali. Nah, kemudian yang ketiga ada surat Toha ayat 15. Ada yang tahu kandungan surat Toha ayat 15? Ya, isi kandungan surat Al-Toha ayat 15 adalah bahwa peristiwa hari kiamat adalah sebuah keniscayaan. Artinya sudah pasti akan terjadi, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu kapan waktunya terjadi. Dengan tujuan agar manusia berlomba-lomba beribadah dan berbuat kebaikan sebab semua amalnya kelak baik atau buruk akan berbalas. Nah, kemudian di sini ada peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang,
yang dimulai dari alam barzakh sampai hari pembalasan, yaitu surga atau neraka. Nah, kita di sini akan menyebutkan salah satu dari nama-nama lain hari kiamat. Nanti salah satu ada yang maju ya. Ada yang tahu nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir? Nah, ini adalah nama-nama lain dari hari akhir. Dari yang pertama sampai dari yang terakhir sudah benar. Nah, di sini saya akan menambahkan peristiwa atau nama-nama lain yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama itu ada alam barzakh. Alam barzakh yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Nah, di dalam alam kubur tersebut, manusia setelah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, serta segala kebahagiaan lainnya. Maka pertanda manusia itu di hari kelak akan masuk surga. Nah, akan tapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditambahkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari pembangkitan. Yaumul Ba'ats atau hari pembangkitan adalah hari bangkit manusia dari alam kubur. Nah, pada saat itu manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya itu diutuhkan kembali seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal berabad-abad lamanya. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Hasyr atau hari pengumpulan. Yaumul Hasyr adalah hari dikirimnya manusia kepada mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, manusia itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama hidup di dunia.
Nah, malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan masing-masing orang atas izin Allah. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada yaumul hisab atau hari perhitungan. Yaumul hisab adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan ditanya. Malaikat sebagai pengawas, ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabannya perbuatan manusia yang memilikinya. Kemudian yang kelima, ada yaumul mizan atau hari penimbangan. Yaumul mizan adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang keenam ada sirat. Sirat adalah jalan menuju surga. Sirat itu sering disebut juga dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, bagi manusia yang beramal baik, berjalan melewati sirat akan sampai ke surga. Sebaliknya bagi manusia yang beramal buruk, jalannya tidak akan sampai ke surga, akan tetapi jatuh ke jurang neraka. Kemudian yang terakhir ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, di yaumul jaza ini ada dua, yaitu ada surga dan neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Nah, gambaran kenikmatan surga terdapat dalam firman Allah surat Hud ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majnun. Artinya, orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka akan kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain, seperti karunia yang tiada putus-putusnya. Yang kedua ada neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum Allah. Gambaran penderitaan di neraka diterangkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hud ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahir. Artinya, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Kemudian dalil yang kedua ada Quran surat Al-Hud ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian ada tanda-tanda terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Tanda-tanda tersebut ada dua. Yang pertama, ada tanda-tanda kiamat sughra. Ada yang tahu tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra? Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Banyak masjid megah akan tetapi hanya sedikit jamaah. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengaji ilmu agama. Banyak bencana yang melanda di dunia ini. Banyak orang yang menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Ilmu agama sudah diabaikan. Semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, menggunakan sosial media tidak pada tempatnya, atau menggunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk maksiat. Ya, benar. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda kiamat kubra. Ada yang tahu tanda-tanda kiamat kubra?
1. Turunnya Dajjal. 2. Munculnya binatang melata yang aneh. 3. Matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. 4. Keluarnya gas beracun dari semua bumi. Kemudian yang terakhir ada hikmah atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, orang yang mempercayai adanya hari akhir itu akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir antara lain yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah, dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam kecuali haji bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan berselawat. Berzikir untuk mengingat Allah dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Nah, berselawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah SAW sebagai rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kemudian yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Sebagai orang yang beriman pada hari akhir, semestinya kita itu selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran selain untuk menambah pahala, juga sebagai pengingat kelak dunia dan seisinya akan berakhir. Nah, Al-Quran itu juga sebagai pedoman hidup bagi manusia yang bercerita tentang hari akhir. Kemudian yang kelima ada bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, dengan siapa kita berteman dapat menandakan akhlak kita itu akan seperti apa. Nah, jika kita berteman dengan orang soleh, berarti kita juga termasuk orang soleh. Begitu juga dengan sebaliknya. Berarti teman itu dapat membawa kita ke arah yang lebih baik atau buruk. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dalam memilih teman. Kemudian yang keenam, mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, selama potensi itu baik, maka perlu dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan mungkin juga bermanfaat bagi yang lain. Pandai-pandailah memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Dan gemar berlatih adalah cara mengembangkan potensi diri. Kemudian yang terakhir, memupuk tali persaudaraan. Zaman sudah berakhir dan suatu saat akan terjadi hari akhir. Memupuk tali persaudaraan sangat dibutuhkan. Bersaudara menandakan ada satu rasa, satu senang, yang lain juga ikut senang. Yang satu sedih, yang lainnya juga ikut sedih. Bersaudara jauh dengan sifat permusuhan. Memupuk tali silaturahmi adalah cara terbaik untuk memperkuat persaudaraan. Silaturahmi juga akan melancarkan rezeki dan memanjangkan umur. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apakah dari kalian ada yang belum paham? Sudah? Kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.